Apa itu toxic friendship? Kembali lagi di Ngasur 3.0 di jam 12 malam ke atas. Jadi sekolah dong. Pukul boy selesai. Udah usah besok kembalikan. Langsung tak? Oke. Sebagai bintang tamu, menurut seorang Tama. Oh ya, dan Lili sebagai Nugraha. penggiat podcast juga. Apa Tama ya? Jadi gimana Tam? Menurutmu Tam ada klasifikasi dulu Tam tentang toxic friendship Kalau dari aku ya, dari Tama. kalau menurut aku toxic friendship nih memang baru-baru ini kayak berhype-hype-nya gitu loh menurut aku sih. Kayak baru ada judul apa? Baru Pembahasan. ada Sebutannya. sebutan toxic friendship nih. Cuman dalam konteks hal-hal yang dilakukan itu memang sudah lama, memang sudah ada. Cuman sebutannya aja memang baru kan. Kalau dari aku sih toxic friendship ini menurut aku itu salah satu cirinya ya. Oke, cirinya. Ciri-cirinya ini kayak kita ini diomongin dari belakang, misal. Oke, Pertama itu. boleh. Kedua ini kalau misalnya kita nih sering nggak dihargai. Dari harga. Nah, kemudian kita selalu diremehkan. Diremehkan, segala macam. oke. Nah, kok menurut dari aku sih Itu dulu ya. Gimana kamu, Kendeng? Toxic friendship ya racun kan? Iya. Racun dalam pertemanan sih. Aku bilang apa ya? Aku lebih simpelnya sebenarnya dari dulu sudah ada sih. Iya. Dari dulu tuh pasti ada teman jadi benalu. Iya. Ya kan teman misalnya apa ya? Cuman Dimanfaatin. Misalnya kamu ngekos gitu. Temanmu nggak tahu-tahu berbulan-bulan makan makananmu apa segala. Nggak ada kontribusinya, itu toxic kan? Tapi dia nggak sadar aja. Oke. Dan hari-hari ini baru ada namanya itu kan toxic friendship. Apa ya, sederhananya sih orang yang pertemanan yang memang pada dasarnya mengganggu aja gitu dan nggak ada kontribusi positifnya sama sekali ya Sama sekali. kalau aku sih sederhana Jadi itu. kalau misalkan kadang-kadang aja masih belum bisa dikategorikan toksik ya? Nggak selalu sih, makanya kamu pernah nggak Tam? relatif juga sih sebenarnya kalau menurut aku. Kenapa itu Tam? Relatif itu apa? Toxic ini boy. Kalau misalnya salah satu orang yang dirugikan, itu boy menurut dia ini toxic gitu. Kalau aku sih selama misalnya Tama minta tolong sama aku tapi aku iya aja, tidak merasa terbebani, ya nggak ada masalah. Ya kan, tapi pada saat aku Berarti membebani itu toksik menurutmu ya? ya toxic membebani Oke. itu. Kalau Oke. kamu apa Cip? Kamu pernah nggak ada di posisi itu? Ya, ada pernah. Gimana? Pernah, tapi pada akhirnya juga makin kesini ya makin menyadari gitu loh. Hmm. Memang karena kita setiap manusia saling membutuhkan kan. Walaupun ya nggak bisa dipungkiri kesal juga karena terlalu terbebani kan. Tapi kalau aku sudut pandangku selain itu sebenarnya dari Tama sama Aswin udah sama kita nih sesuai. Mungkin salah satu tambahanku itu nggak jujur boy. Maksudnya nggak jujur yang tadi. Jadi kalau Aswin kan sebenarnya kita tidak jujur itu menurutku cikal bakal toksik. Misalnya kita sebenarnya capek karena nggak enakan tadi nih Win. Nah muncullah hubungan pertemanan yang toksik. Kita memaksakan walaupun kita sebenarnya nggak nyaman. Itu kan sudah mengganggu kenyamanan tuh. Nah seharusnya dari awal tegas seperti itu. Terus kalau yang paling sering kulihat sih di beberapa pertemanan circle ini yang aku lihat paling banyak tuh meremehkan sih. Meremehkan, menjudutkan, menjatuhkan tuh kayak paling sering deh. Jadi bukan cuma cewek loh yang bicarain di belakang tuh, cowok juga seperti itu. Kalau Tama pernah nggak ada di sebagai pelaku atau pernah jadi korban ada ya istilahnya? Kalau aku sih kalau aku merasa nggak nyaman tuh sering aku nggak nyaman. Tapi aku kan orangnya kan cuma mendam-mendam aja orangnya. Itu didasari atas dirimu sendiri Tam atau memang lingkunganmu yang buat kamu pada akhirnya nggak nyaman? Contoh misalkan aku nggak suka sama Aswin, karena aku sering cerita ke kamu merespon juga, tiba-tiba kamu tak ikut juga, kan bisa juga Ya, gitu. salah satunya bisa. Jadi gimana Tam? Kalau aku sih mungkin kayak ini sih Win kayak lagi sensi mungkin ya. Dia lagi dijatuhkan segala gitu juga termasuk menurutku toksik juga sih. Kamu boy pernah boy sebagai pelaku dan korban? Kayaknya kamu kan pelaku deh. Publik ini bilang Kalau aku sih pelaku kan. Soalnya kalau nggak ada aku nggak ada sumber masalah baru, nggak ada aku nggak ada cerita baru. Yang tenang tuh Nggak ada jadi mungkin ya, kan bener tenang. Ya. Muncul aku harus ada satu yang disudutkan.
Tapi kalau sebagai korban aku juga pernah. Tapi apa ya? Selama ini sih aku menyikapinya kalau terganggu, aku kan sih kalau terganggu ngomong gitu nah. Ya kan kayak contohnya misalkan kita lama gak ketemu terus ternyata aku mau dengar seliweran di belakangku, Aslin sama Roman bermasalah segala macam. Nah, misalkan aku datangi tongkrongan itu, aku langsung bilang, misalkan berdua sama Aslin, ngapain itu berdoain, kita kan musuhan. Jadi pasti kayak bebannya yang merasa langsung, anjir kita ngaminin aja. Jadi pasti stop pembahasan. Aku sih kayak gitu aja, lebih baik ku hantam aja, sekalian ku terobos aja. Udah stop tuh orang tuh kayak gitu. Walaupun sebenarnya dulu Roman pernah sih agak gak nyaman sih. Yang mana? Yang mana? Ada Karena banyak sih yang gak nyaman aku kan. Banyak sih aku Ada yang merasa satu hal yang atas sih Boy yang kamu iya, cerita ke aku sih. aku tahu sih 2 tahun lalu kan. Umur udah sama aja. Ya. Gitu. Oke, gimana kalau kalian menyikapinya deh sekarang? Tama dulu deh. Aku ya, kalau dari aku sih, kalau sudah dalam kondisi seperti itu aku ya daripada aku melawan, jatuhnya membuat suasana jadi Nggak nyaman ya aku mendam Awkward aja. aja ya? Jadi aku orangnya memendam boy. Jadi aku kayak udah berdamai dulu gitu loh. Jadi aku punya prinsip gini, kalau misalnya kita lagi ngomongin orang nih, orang ini nggak ada kan, ya lebih banyak kita pasti ngomongin dia tuh yang jelek-jelek gitu loh, pasti kayaknya. Jarang sih yang apa, yang ngomongin yang bagus-bagusnya dia. Untuk kalian yang jarang nongkrong pasti dibicarain, sudah itu titik. Udah dibicarain nih. Nah, di saat itu kalau misalnya aku juga nggak ada, ya aku juga udah terima gitu loh kalau misalnya udah ngomongin. Jadi aku punya prinsip gitu, jadi udah berdamai dengan masalah itu. Meskipun bukan kamu yang ngomongin, kamu Benar. mendengarkan, ya nggak menutup mungkin kamu nggak ada Iya. orang bicarain kamu. Iya, Aku iya. prinsip gue gitu sih. Jadi kamu kalau nyikapinya? nyikapinya ya Mendam. santai aja, damai aja, mendam. Oke, mendam. Tapi mendam sih, Mendam boy. sih aku. Iya, kamu mendam dulu. Menurut Ya? kita masih problem itu Win ya. Kamu orangnya mendam sih. Kamu kan kadang-kadang. Aku nggak udah. Aku jarang nongkrong loh. Enggak kan Enggak, kadang-kadang nih penilaian gimana? Aku nggak setuju kali ini nih. Karena enggak sudut pandangnya si goblok setahun 2 tahun lalu. Kamu jangan lihat yang dulu. Nah, ini lagi toksik nih, ini toksik kan. Menjatuhkan, menyudutkan. Ini kan benar kesimpulan. Enggak, boy, kalau setahun yang 2 tahun lalu aku sepakat. Tapi kalau sekarang Enggak, aku sekarang sih udah masih sih. contoh. Ngomong orangnya ya. Enggak, makanya sebelum jauh ke situ aku mau hal yang lain dulu. Apa? Itu gampang lah, itu pasti bakal terbahas. Tadi kan aku sudah nanya sama kalian kan tentang bagaimana kalian itu korban atau dari sisi korban gimana, dari sisi pelaku gimana. Sekarang gini, sekarang kan kalian sudah bisa menggunakan cara kalian sendiri nih untuk berdamai. Roman nggak sama sekali ya. Aku nggak perlu jawab karena jawab pertanyaan gue udah dijawab. Loh iya tadi Dia mau langsung. Aduh terus. bukan. Lanjut. Aku jawab kan langsung. Nah, Iya, menyikapi. Kalau Roman tadi apa ya? Banyak keluhan-keluhan yang dulu sering dia rasakan dan akhirnya hari ini dia nggak pernah rasakan. Itu toxic relationship juga. Karena kamu merasa banyak perbedaan yang dulu kamu dapatkan dan hari ini enggak, dan kamu kontra dengan itu. Nah, toksiknya dari sudut pandang mana nih? Ya perspektif dirimu sendiri pada akhirnya melihat lingkunganmu. Ih, Tak- kenapa ya mereka nggak ngumpul ya? Nah. Ih, kenapa ya mereka nggak kesini ya? Padahal sesuatu hal yang sebenarnya belum tentu itu terjadi. Toh itu kan sering kamu lakukan kan? Ya. Selama kita bikin video. Iya, aku paham. Makanya tadi boy, aku tuh mau pakai itu terakhiran aja. Nah, sekarang dong. Oke. Tapi pada akhirnya aku nanya sendiri. Misalnya contohnya ke Tamu, aku jalan berdua ke Tamu. Tamu, kasih aku alasan paling jelas kenapa buahnya masuk ke sini. Apa karena kontrakan segala macam. Ya Tamu kasih penjelasan. Apa Tam? Penjelasannya pada saat Ini itu. perlu dijelaskan Iya, gitu. perlu. Iya. Perlu. Apa ya? Menurutku Enggak, bukan di kamunya yang aku nanya ke bubuannya misalkan. gimana? Karena nggak enak ribut. Iya. Yang kamu bilang. Pertama ya karena Nggak tahu terlepas itu benar atau enggak ya. Iya. Pas benar itu atau enggak. Lingkungan. Lain itu apa? Selain itu juga nggak tahu sih aku boy. Buahnya juga jarang cerita sih. Nah, itu kan boy. Padahal memang Jadi aku nggak belum tahu. tentu itu terjadi. Iya, Tapi itu kan jadi tapi itu jadi racun buat diri kita sendiri yang kita memvisualisasikan bahwasanya ih temanku nih begini loh karena beberapa faktor yang sebenarnya itu enggak terjadi. ya, tapi itu sekali lagi kan anggapan. Contohnya aja, seandainya menurut kayak itu nggak toksik, itu anggapan. Sekali lagi itu cuma perspektif. Kenapa? Karena aku pada akhirnya datang ke bubuannya, aku ngumpul gitu loh. Dan aku merasa tidak ada masalah, kayak orang lama nggak ngumpul aja gitu loh. Meskipun aku bahasnya kan kok terjadi perubahan. Menurut kayak perubahan yang terjadi itu belum tentu toksik, menurutku kayak gitu.
gitu loh. Ah. Itu menurutku gitu. Iya. Kan kamu menilai apa ya, yang kamu tangkap itu ya aku enggak menyalahkan, itu opinimu kan. Tapi sekali lagi yang aku tangkap terjadi perubahan, aku sampaikan. Itu responku dari perubahan yang terjadi, karena sebelum-sebelumnya di kontrakanku yang paling terakhir dah. Itu kan kontrakannya enak, ini fakta aja. Teman-temanku sering kontrakan hampir setiap hari. Terus tiba-tiba pas aku pindah, nah fakta kan, pas aku pindah aku ngerespon, kok beban jarang kesini. Kalau itu menurutmu salah, berarti kami menganggap itu toksik. Karena menurutku itu nggak toksik. Menurutku itu cuma perspektifku. Kenapa ya aku mempertanyakan? Makanya Ya, jadi toxic gini. ini nilainya nih Itu makanya relatif gitu. makanya enggak, kalau aku menilai toxic itu justru dari dalam diri keluar, bukan dari lingkungan keluar baru menyerang diri sendiri. Itu bagiku bukan toxic, itu perspektif pikiran yang berbeda aja. Ya tapi kan toxic tadi itu respon. tapi toxic itu dari dalam diri kita yang merespon lingkungan sekitar, itu toxic. Iya. Makanya kan sejak awal tadi aku bilang, kalau seandainya kamu merasa tidak terganggu dengan apa yang Tamak lakukan misalnya, nggak ada masalah. Kan dari diri kita keluar kan, dari diri kita sendiri merespon. Tapi kalau dari luar ke dalam, itu perspektif. Ya udah, makanya Itu pemahaman yang aku pelajari. Oke, Nah, jadi tuh. pemahaman yang kupelajari juga. Jadi tadi aku sampaikan adalah respon. Gak apa-apa, ini asik kayak gini nih. Lama kayak gini. Jadi itu responku. Terjadinya perubahan-perubahan. Kok bukannya nggak pernah nongkrong. Jadi aku mikir kan. Terus saat itu pas kebetulan gue kena COVID kan. Terus aku kebiasaan sendiri. Ya udah, karena kebiasaan sendiri dan biasa udah nggak ngubungi orang-orang. Aku menikmati sendiriku. Meskipun namanya sendiri, gini lah, kita akan ngomong keilmuan juga deh, karena Swin bahas keilmuan. Keilmuanku juga yang aku pelajari di perawat. Jadi ketika kita sendiri dan dalam waktu yang cukup lama, itu akan mempengaruhi psikologis otak kita itu berpikir kemana-mana. Salah satunya muncul dampak yang paling bahaya adalah skizofrenia atau halusinasi. Nah, jadi wajar aku yang sering sendiri dan benar-benar sendiri gitu loh, merasa sendiri jadi berpikir kemana-mana. Jadi sebenarnya lebih yang ingin aku sampaikan di sini itu responku sehingga bentuk perspektifku gitu loh. Bukan aku menganggap pertemananku toksik. Sederhana gini aja dah. Siapapun bubuannya, kalau misalkan menurutku masalah, aku ngomong langsung. Aku nggak pernah ngomong di belakang, itu aja. Pernah ngomong di belakang, tapi kalau misalkan aku kesal betul, aku ngomong ke di depan. Oke. Itu sih kalau aku. Aman, Yes, aman aja ya. Iya. Oke. Enggak. Enggak ada clear, harus lanjut dong. Ya apa ya? Asik kayak Iya, gitu. untuk yang ini. Bagus, saya tambahin nonton ya. Makanya apa ya, untuk hal itu ya terserah aja aku bilang. Aku lebih sukanya bilang jangan sampai mati di pikiran sendiri. Iya, iya. Itu racun paling kuat dah. Itu yang aku maksud dari toxic ya. Dari diri kita mempengaruhi orang sekitar. Itu yang aku garis bawahin. Jadi makanya aku kalau menilai toxic relationship itu tidak dari luar ke dalam, tapi dari diri kita sendiri untuk melihat lingkungan kita. Nah, lanjut deh. Itu tadi sudahlah kalau kamu membahas tentang. Sebentar, tadi tuh belum kamu jawab. Kamu cara menyikapinya kayak apa? Aku sudah hampir bisa. Aku nggak bilang 100% set lepas. Bisa tuh kayak berdamai gitu, Pak. Tidak juga berdamai. Gimana? Berdamai itu apa ya? Menumpuk. Ya kadang-kadang Kamu misalnya sabar itu justru sebenarnya ngebuat apa ya, kayak menyimpan bom di belakang diri kita aja, Tam. Yang suatu saat nanti entah kapan kamu meledak sendiri. Dan aku itu yang aku hindari. Aku menyikapi ya, aku ngerespon. Jadi kesusahan diskusi sekarang ini sebenarnya terjadi kekeliruan gitu. Menurutku ya, di awal terjadi kekeliruan. Kalau di sudut pandangku sama Tama adalah sudut pandangku menyikapi gimana sih tongkrongan misalkan. Karena kan yang aku bahas adalah prinsip pertemanan. Sedangkan si Aswin kan sudut pandangnya diri sendiri kan. Jadi sekali lagi ini benar-benar opini, maksudnya aku menjelaskan aja, siapa tahu yang nonton ya. Jadi sebenarnya ini adalah respon ke tidak samaan perspektif aja menurutku. Jadi kalau aku lebih menilai pertemanannya, Win. Kalau misalkan Aswin kan, makanya kalau kamu tanya sikap gimana Aswin menyikapinya, ya cara Aswin menyikapinya mungkin dengan bagaimana dia ngebawa dirinya. Karena yang dia karena dia ngambil substansinya bukan seperti kita, Tam. Kita kan lebih fokus pada pertemanannya kan. Gimana sih contoh-contoh toksik dalam pertemanan? Lebih kepada itu tuh. Jadi maksudnya kita satukan dulu nih, samakan dulu kita nih sama-sama. Karena dari tadi cara menyikapi tidak terjawab menurutku oleh Aswin. Karena tadi beda kita nih, udah beda sudut pandangnya. Satukan sudut pandang dulu deh. Enggak apa-apa. Beda justru nggak bagus lagi. Maksudnya biar jadi bola liar aja kalau aku. Ya intinya kan kalian kan dalam tongkrongan. Ya individu yang berkumpul kan jadi kelompok. Dan aku bakal nyikapi dari sisi individunya dulu. Kalau kalian mau bahas dari sisi kelompok yang sudah berkumpul jadi satu kesatuan, baru ada interaksi antara satu dan lainnya, sah-sah aja.
Tapi kalau aku lebih melihat dari individunya ini dulu. Karena individu ini yang akan membawa opini ke dalam kelompok. Jelas tuh konteksnya kok. Makanya kalau kalian tadi perumahan katakan Aswin beda dari sudut pandangnya, sebenarnya apa ya? Ada satu titik kok yang jelas sebenarnya dari cara kita membahas, yaitu cara penyikapannya kan. Kalau penyikapan diriku dari diriku sendiri keluar. Tapi kalau kalian kan dari bagaimana pada saat sudah berkumpul, kalian menyikapi masing-masing orang di dalam satu lingkungan itu atau tongkrongan itu. Sesimpel itu kok. Iya, benar. Nah, benar kan? Nah, jadi pertanyaan tadi itu ada beberapa yang nggak terjawab lah. Jadi Anda nangkap di aku. Oke, aku jadi nggak nangkap jatuhnya seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan. ya apa ya? Lebih ke gini sih sekarang. Sudah semakin dewasa dan sudah semakin mengerti tentang bagaimana cara kita membawa diri kita. Kamu merasa nggak masih pentingkah menjadi orang yang dibicarakan pada saat sebenarnya kamu sudah malas aja gitu untuk ada di lingkungan itu? Ih kok gitu-gitu terus sih pembahasannya? Apakah kamu pernah berpikir untuk keluar dari kelompok itu dan buat circlemu sendiri karena ketidaknyamananmu atau atas perbedaan pendapat di lingkungan itu? Oke, bintang tamu dulu deh. Kalau aku sih nggak pernah kayak mau keluar gitu sih. Cuman kalau misalnya ada pembicaraan yang itu terus, dan aku misalnya sudah males lah, aku sudah dengerin, ya aku diam aja. Main apa sih? Nggak ikut dalam pembicaraan. Kenapa sih? Ya sekali-sekali nyeletuk itu kan cuma ngolok aja, dan nggak ikut dalam pembicaraan gitu ya sebenarnya kalau aku menyikapinya. Oke. Ya Roman? Kalau aku jelas, kalau misalkan menurutku, misalkan nih, tongkrongannya bahas itu aja ya. Ya aku sudah punya sikap. Sikapku kalau lebih baik di rumah. Itu sih sederhana itu. Nggak sepanjang lebar lah jawabnya ini. Kayak kamu gimana, Win? Karena apa ya? Sudah. Ya kadang-kadang kita tuh datang ke tongkrongan tuh untuk nyampah aja gitu tanpa harus ada pembahasan. Karena kita merasa kesepian aja atau bingung mau ngapain. Ya nggak ada alasan aja kadang-kadang kan kita datang ke satu tempat kan. Dan apakah itu membuat sejauh ini apakah itu tetap membuat kamu nyaman kan atau enggak? Apa? Nah kalau itu aku sepakat. Kalau yang terakhir nih pandanganmu, karena memang kalau sekarang nih mau nongkrong ke bubuannya misalnya mau cari senang-senangnya aja, mau cari hiburan. Nah, benar. Benar. Jadi kalau jadi gini, yang perlu diluruskan ini, maksudnya aku khawatir aja, khawatirnya itu kesannya nggak tahu ya, siapa tahu nih pas Tama masuk banyak yang nonton nih Tam, karena apalagi tadi di awal tuh lumayan kan. Jadi gini, yang ingin aku respon Win, Tam, jangan sampai debat singkat tadi, ya nggak tahu itu debat atau apa, itu malah berpikiran bahwa salah satu antara kami ada yang bermasalah, khususnya aku lah. Karena aku tadi bukan melihat, makanya aku menyikapinya lebih kepada kayak mengklarifikasi lah. Mempertanyakan gitu loh, mempertanyakan kenapa sih. Kebetulan saat itu aku sedang ketemu sama Aswin, jadi aku cerita ke Aswin. Makanya aku juga pas ketemu ke Tama, aku mempertanyakan ke Tama. Tapi kalau sejauh ini udah nggak jadi masalah bagiku, makanya aku datang ke bubuannya kemarin ya, baru-baru juga ngapain ceritaan, ya udah kembali lagi. Boleh nggak gini Boy? Coba kita ini bedah satu-satu, diremehkan dulu deh. Bagus ya kayaknya. Meremehkan ini menurut kamu Tam, itu jadi masalah nggak? Kalau kamu diremehkan? Selain mendam ya, masalah yang lain ada nggak selain mendam aja? Itu pasti masalah, namanya diremehkan coy. Oke, terus kamu menyikapinya? Ya itu lagi kembali ke awal tadi. Diam ya, mendam ya. Apa sih kalimat yang bisa kamu tuh merasa diremehkan gitu nah? Bukan kalimat sih Ben sebenarnya, apa ya? Atau tindakan atau misalnya kamu goblok, kamu tuh udah bisa apa-apa. Enggak kayak gitu. Apa jadinya? Dia kayak istilahnya kamu tau lah ini gini. Oh. Nah, mungkin kayak gitu sih. Kamu ngerti kayak ini HP ini mahal, ini kamu ngerti kan spesifikasinya? Tapi bawa orang gitu loh. Iya. Itu. Iya. Anjing ya, aku barusan disclaimer kita udah masalah. Menurut aku Dibedah lagi. Lucu banget sih bagi gue nih. Oke, lanjut. enggak cuma tongkrongannya sekarang lah, yang sebelum-sebelumnya pasti ada. Diremehkan ya? Kamu pernah diremehkan? Kalau aku diremehkan lo, saat itu juga harus kukelarin Boy, tapi nggak langsung. Misalkan lagi asik-asik nongkrong, nggak mungkin kan, maksudnya apa gini, nggak gitu. Tapi bisa jadi pas malam hari misalkan aku ajak jalan berdua,
maksudmu apa gini-gini, jangan gitu lah. Jadi aku lebih gentleman gitu aja. Beda lah kalau kayak letuk kan cuma buat lucu-lucuan kan, nggak mungkin sampai tersinggung lah. Aku bingung diremeh, aku tuh pernah diremehkan atau apa ya? Mungkin pernah, tapi aku nggak merasa itu diremehkan. Aku lebih suka itu dibilang aku diolok-olok aja. Ya beda sih boy. Berarti beda nangkapnya. Iya, aku lebih karena apapun itu jatuhnya aku dianggap diolok aja. Ya. Ngolok lah. Karena kamu nggak bisa apa-apa, bisanya main ini aja tapi kamu yang ini nggak bisa. Tapi bagus sih Win. Nah itu aku nganggap aku diolok-olok bukan diremehkan. Atau yang kedua sih, kalau aku tadi bagaimana caranya nanggapi diremehkan atau diolok-olok, aku iyakan aja. Memang aku bodoh. Jadi apa ya, Oh, iya. pada saat kamu ngerespon itu dan kamu aminin, orang tuh bingung lagi. Anjir, diremehkan dia malah terima aja gitu. Nah, dia bakal cari cara lain untuk semakin ngejatuhkan kamu. Tapi kalau kamu terima-terima aja, kayaknya itu deh yang sering kulakukan. Ya, tapi kayaknya yang dia utamain nggak sejauh itu sih. Nggak sedekat itu sih. Luas sih. Ya karena Tapi ya kembali lagi sih kalau aku ke tongkrongan tuh ya niatnya kan memang cuma cari ini aja apa. Iya, makanya prinsip ini ya nggak harus tongkrongan kan. Iya. Bisa aja kamu sama teman kuliahmu, Iya, maksud tongkrong itu kan tongkrongan juga, cuy. iya makanya kalau sama aku misalkan. Tongkrongan. Prinsip loh. Kita berdua ya tongkrongan nih. ya kayak apa ya, di organisasi sama pacarmu, sama keluargamu, sama siapapun. Intinya relasi lah ya. Pokoknya kan toxic relationship kan. Ya apa ya? Nggak sesempit itu sih, makanya mungkin itu terjadi di tongkrongan tapi di tempat lain kamu nggak ngerasakan, tapi di tempat yang lain lagi kamu justru lebih ngerasakan. Nah, makanya Bagus. Aku ada pertanyaan setelah ini. Lanjut, selesaikan dulu. itu aja. Nah, gini. Ketika dapat kesimpulan itu ya, pemikiran ini aku lebih spesifiknya ke Ikam Tam. Kita berdua lah, menurutmu. Misalkan kamu merasa tongkrongan ini kayaknya agak toksik nih. Hal yang kamu lakukan ada nggak sampai sejauh kayak aku cari circle baru, bentuk circle baru, beban baru. Itu Pernah nggak sejauh itu? Itu yang aku tanyakan tadi kan. Pernah nggak sejauh Nggak itu? ada Boy? sih, Boy. Nggak ada. Ya? Sejauh ini ya aku kembali lagi sih, ya udah nerima. Ya karena kan bukan tongkrongan yang sekarang kan. Iya. Iya sih. Kembali lagi sih aku sih. Aku orangnya nggak ini sih. Kamu- nggak pengen ribet lah istilahnya. Iya, sabar ya, tapi mendam. Ya makanya Itu oke, masalah sih. banyak sih motifnya kan. Ada yang pengen cari senang-senang aja, ada yang memang mau cari tahu sesuatu. Dan sebenarnya terlalu sempit sih kalau kita cuma ngebahas di tongkrongan. Iya benar. Dan kamu kalau membahas ini bisa 1 jam gitu kan. Iya. Belum lagi kita ngebahas di keluarga itu kan biasanya lebih spesifik tuh. keluarga tuh. Lebih pelik kan. Pelik. Ya kamu diremehkan misalnya kamu dulu udah ngerjakan ini sih. Ya kan makanya kamu seharusnya sudah cepat dong lulus, tapi kamu udah lulus itu aku diremehkan kan. makanya itu Win, aku khawatirnya diremehkan ini sebenarnya ke keluarga Win. Banyak makanya. Tapi kan kita hari ini kan mau sempitkan aja di tongkrongan ya, di luar keluarga lah. Kalau di keluarga tuh Kalau pasangan gampang. kan bisa juga Tam ya, bisa di 3 jam ya Tam. Pasangan itu bisa juga sih sebenarnya. Mikir-mikir dulu sih ya. Gimana lah, mudah kayaknya ya. Sudah sih kayaknya. Kita aja. Kesimpulan deh dari kalian apa? Intinya sih kalau aku ya simpel aja. Kalau nggak mau toxic tinggalkan aja lingkungannya. Kalau kesimpulanku yang kutangkap ada 2 perspektif hari ini. Yang pertama, bagaimana kami merespon. Aku ngomong aku pribadi mungkin mewakili Tama. Bagaimana merespon sekitar. Sedangkan menurut Aswin tadi kan bagaimana kitanya kan. Personal, Personal individu. kita dari individu. Kayak gitu. Ya udah, terima kasih. Itu aja. Itu aja.